Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Munawar Puadi, peserta Latsar BPSDMD Provinsi Kalsel golongan 3 tahun 2021. Di sini saya akan memberikan informasi tambahan mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari wawasan kebangsaan tersebut. Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, di dalam wawasan kebangsaan ini terdapat beberapa titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, pada tanggal 20 Mei 1908 dibentuklah organisasi Budi Utomo. Yang kedua, pada tanggal 25 Oktober 1908 terjadi Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Yang ketiga, pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta diselenggarakanlah Kerapatan Besar Pemuda yang kemudian terkenal dengan nama Kongres Pemuda. Kongres Pemuda 1 ini dihadiri oleh wakil organisasi pemuda seperti Jong Japa, Jong Sumantrian Bot, dan lain-lain. Nah, pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928 diselenggarakan lagi lah Kongres Pemuda kedua. Yang kelima, pada tanggal 1 Maret 1945 dibentuklah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Nah, yang keenam, dibentuklah PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. Tugasnya itu melanjutkan dari BPUPKI tersebut dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Di dalam wawasan kebangsaan ini terdapat 4 konsensus dasar. Yang pertama, Pancasila. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam wawasan kebangsaan ini, kita akan mengetahui sarana pemersatu dan identitas negara, yaitu bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan, di mana dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 mengatur mengenai sarana pemersatu dan identitas negara ini, yaitu bendera, bahasa, lambang negara, dan serta lagu kebangsaan. Untuk bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bendera negara adalah Sang Merah Putih. Untuk bahasa Indonesia sendiri yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa pemersatu yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang di kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantungkan dengan rantai pada leher Garuda dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Untuk lagu kebangsaan sendiri adalah Indonesia Raya yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman. Selanjutnya, saya akan memberikan informasi mengenai nilai-nilai bela negara. Nah, bela negara di sini pengertiannya adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2019 tentang pengolahan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, pasal 7 dijelaskan bahwa keikutsertaan warga negara dalam usaha bela negara salah satunya dilaksanaan melalui pendidikan kewarganegaraan dengan pembinaan kesadaran bela negara dengan menanamkan nilai dasar bela negara yang meliputi pertama, cinta tanah air, yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga,
setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang kelima adalah kemampuan awal bela negara. Kelima nilai dasar bela negara ini terdapat beberapa indikator. Unsur yang pertama, cinta tanah air terdapat beberapa indikator. Yang pertama, menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia. Yang kedua, jiwa dan raganya bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga, jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya. Yang keempat, menjaga nama baik bangsa dan negara. Kemudian, memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara. Unsur yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Indikatornya seperti berpartisipasi aktif dalam organisasi, kemasyarakatan, profesi maupun politik. Kemudian ikut serta dalam pemilihan umum, berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara, serta berpartisipasi dalam menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Nah, untuk unsur selanjutnya yaitu setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Indikatornya seperti kita memahami nilai dalam Pancasila, mengamalkan nilai-nilai Pancasila tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menjaga Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara. Terus yang terakhir itu senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila tersebut. Unsur yang keempat yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara. Indikatornya yaitu bersedia mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk kemajuan bangsa dan negara. Nah, siap membela bangsa dan negara dari berbagai ancaman-ancaman. Yang ketiga, berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Yang keempat, gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan. Yang kelima, yakin dan percaya bahwa pengorbanan untuk berbangsa dan negara itu tidak sia-sia. Nilai dasar yang terakhir yaitu kemampuan awal bela negara, memiliki beberapa indikator. Yang pertama, memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensial. Kemudian senantiasa memelihara jiwa dan raga. Yang ketiga itu gemar berolahraga, dan yang terakhir itu senantiasa menjaga kesehatan. Nah, contohnya pada saat ini kita dilanda COVID-19, kita harus mewajib dan patuh harus menaati protokol kesehatan untuk kesehatan kita sendiri dan kesehatan orang di sekitar kita. Dari kelima nilai dasar bela negara tersebut, kita dapat implementasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai ASN sehingga tercipta suatu nilai-nilai dasar ASN. Salah satunya yaitu memegang teguh ideologi Pancasila. Yang kedua, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang ketiga, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Yang keempat, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Yang kelima, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Yang keenam, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Dan banyak lagi contoh lainnya nilai-nilai dasar ASN ini. Dari nilai-nilai dasar ASN tersebut, kita dapat mengetahui fungsi ASN tersebut secara betul. Yang pertama, melaksanakan kebijakan publik. Yang kedua, memberikan pelayanan kepada publik. Yang ketiga, sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Dari ketiga fungsi ASN tersebut, kita harus amalkan dan pegang teguh dalam kehidupan sehari-hari dalam bekerja, sehingga kita dapat menjadi ASN yang berkualitas dan profesional. Itulah materi singkat yang bisa saya berikan mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Cukup sekian informasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.